Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 192. Apakah Anda benar-benar memperlakukan pavilion mending surga saya seperti ini karena Anda pikir tidak ada seorang pun di sini? Kita semua telah kembali. Kami pasti akan melawan kalian semua sampai mati dan membersihkan tempat ini dari penyusup. Orang-orang yang kembali berteriak, semuanya mengaktifkan artefak berharga satu demi satu saat mereka membunuh jalan mereka. Ada sosok manusia di segala arah, dan semuanya memimpin sekelompok besar ahli saat mereka membantu tanah murni. Awalnya, Moral Heaven mending pavilion diturunkan dari atas ke bawah. Sekarang setelah mereka melihat kembalinya orang-orang sekolah mereka, tidak ada satupun yang darahnya tidak mendidih. Mereka dengan ganas bergegas menuju musuh untuk bertarung dengan musuh mereka. Pertempuran besar terjadi. Hujan dewa berhamburan turun dari langit seperti lapisan kelopak kristal. Mereka sangat cantik, namun tanah berbau darah. Denganku, Marquis Lingtian di sini, siapa yang berani menyerang sekolah masterku? Sosok yang sangat gagah berani mengenakan baju besi perak tertinggal. Kehancuran ditinggalkan kemanapun dia pergi. Begitu dia mengungkapkan simbolnya, musuh di depan akan segera dihancurkan dan berubah menjadi kabut berdarah. Marquis Lingtian, kamu bukan pemimpin yang pantas untuk klanmu. Anda berlari jauh-jauh ke sini untuk main-main. Hati-hati, atau kamu mungkin akan membuang hidupmu juga. Seorang keturunan archaik meraung. Ini adalah gagak hitam yang gelap seperti tinta. Panjangnya 10 meter, dan suaranya tidak menyenangkan karena dipenuhi dengan cahaya gelap. Itu adalah ahli dewasa dalam perlombaan burung. Itu membantai semua yang bisa di sekitar sini. Itu berani, kuat, dan tak tertandingi. Baru saja, itu membuka area dan memimpin sekelompok gagak di sini untuk membaptis diri mereka sendiri dalam hujan dewa. Sangat berisik. Gagak kecil seperti itu berani menyebut dirinya raja dan menjadi gila di sini. Membunuh! Marquis Lingtian berteriak. Sebuah busur besar muncul di tangannya, dan dia mulai menarik kembali panah besar. Dia menarik kembali tali busur dan melepaskannya dengan suara ci. Bulu panah itu seperti pelangi, saat panah itu melesat seperti obor perak. Itu berkilau dengan cahaya cemerlang dan menembus langit sebelum bergegas menuju gagak raksasa itu. Panah itu sendiri bisa mengubah arahnya, mengunci dirinya sendiri pada gagak saat bergerak. Gagak itu menjerit panjang. Itu menyemburkan api berwarna gelap yang berubah menjadi simbol, membakar panah itu. Namun, panah itu sangat bagus, dan simbol perak bersinar di sekitarnya. Itu menembus api gelap seperti pisau panas menembus mentega. Dengan suara peu yang lembut, panah perak itu menembus tubuh gagak dan meledak. Tubuhnya pecah dan darah berceceran di mana-mana. Dengan kekuatan satu anak panah yang kuat dan ganas ini, dia langsung membunuh seorang archaik descendant. Kekuatan dan kekaguman Marquis Lingtian membuat orang lain gemetar. Hanya dalam sekejap mata, seluruh area ini menjadi bersih, dan tidak ada yang berani menghalangi mereka lagi. Dengan penguasa gunung divergen di sini, semua orang yang menyerang tanah suciku akan dibunuh tanpa ampun. Seorang penatua seperti singa yang marah saat dia melayang. Telapak tangannya menopang tanda yang berharga, dengan gelombang ke arah angin, ia dengan cepat membesar dan terbang hingga menjadi lebih besar dari puncak gunung. Dia dengan cepat menekan ke bawah dengan ganas dan kuat. Bumi besar mulai runtuh inci demi inci. Makhluk-makhluk di bawah semuanya menjadi waspada. Mereka tidak bisa bertahan melawannya sama sekali, dan ditekan menjadi pasta daging oleh simbol besar. Membunuh! Teriakan pembunuhan mengguncang langit.
Tidak ada yang tahu berapa banyak pendukung Heaven Mending Pavilion datang dari segala arah. Tubuh mereka semua berdarah saat mereka membunuh dari kejauhan. Ada jejak musuh di mana-mana di dalam gunung dan sungai ini. Api perang tersebar di seluruh, dan mata semua orang merah dengan niat membunuh. Terlepas dari apakah itu para ahli yang mengguncang seluruh wilayah atau ahli biasa, dengan muncul di tanah murni, mereka semua membawa sejenis aura yang mengesankan. Kalau tidak, mereka tidak akan datang ke sini untuk memberikan bantuan. Tanah murni ini berkobar. Ada suara pembunuhan dan pertempuran di segala arah. Semua orang dari Heaven Mending Pavilion sangat bersemangat. Air mata hangat jatuh dari dalam mata mereka. Terlepas dari apakah itu 100 tahun yang lalu atau bahkan dari 10 tahun terakhir, dengan semua murid ini di sini, itu menimbulkan perasaan menangis dari semua orang di sini. Bahkan leluhur petir Mu Yan, Tetua Liu dan yang lainnya meneteskan air mata. Kekuatan pertempuran mereka sudah lebih dari cukup sekarang. Mereka membunuh jalan mereka melalui segala arah, secara khusus menargetkan monster tingkat leluhur itu. Paviliun surga mending sudah selesai. Roh penjaga Anda berada di ambang kematian. Apalagi yang bisa dia miliki? Dengan semua kekuatan besar ini bertindak bersama, tanah ini ditakdirkan untuk dibakar habis. Kita semua bersama-sama akan mempercepat penghancuran tanah ini. Monster tua berbicara. Ini adalah karakter tingkat leluhur asli yang jarang memiliki lawan yang layak. Itu memiliki permusuhan besar terhadap Heaven Mending Pavilion. Orang-orang seperti ini jarang terlihat di depan umum. Apakah kita selesai hanya karena kamu bilang kita sudah selesai? Matahari yang menyilaukan yang membuat semua orang tidak bisa membuka mata bangkit. Itu semua berasal dari satu orang, dan dia bersinar dan menerangi seluruh area ini di atas tanah suci. Dia tampak sangat menakutkan. Ini Raja Perang. Ekspresi semua orang berubah. Pria ini memiliki sosok yang gigih. Prestise Raja Perang terkenal jauh dan luas, dan itu semua diukir melalui prestasi pembunuhannya sendiri. Saat itu, dia pergi ke Heaven Mending Pavilion untuk berkultivasi, dan dia telah kembali hari ini. Harus disebutkan bahwa dia benar-benar kuat. Ketika dia mengangkat tangannya, simbol berkilauan seperti gelombang laut yang menekan ke depan. Dia segera menyebabkan monster tua itu gemetar dan mengeluarkan darah. Membunuh! Monster tua itu membuka mulutnya dan meludahkan pedang yang panjangnya kurang dari 1 chi. Itu bersemangat dan mengalir saat berubah menjadi cambuk yang diretas. Pedang ini disempurnakan dari gigi binatang purba yang tidak diketahui. Keseluruhannya adalah hijau segar dan tampaknya tidak bisa dipecahkan. Sejak saat monster tua ini lahir, dia selalu menggunakan pedang ini. Itu mampu menyapu semuanya, dan bahkan sebuah gunung dapat dengan mudah dibelah. Sial! Namun, pada saat ini, Raja Perang langsung menggoyangkan jarinya. Dia dengan tegas bertemu dengan pedang itu, menghadapinya tanpa sedikit pun rasa takut. Artefak berharga hijau tua bergetar dan simbol terpancar, itu hampir jatuh dari langit. Membunuh! Monster tua itu meludahkan area energi esensi. Itu memasuki pedang giok hijau, memungkinkan pancarannya menjadi lebih megah, seolah-olah sungai ilahi mengalir melaluinya. Dan dandang. Dengan jentikan jari Dewa Perang, 10 jari terus-menerus mengenai artefak berharga ini sambil memanfaatkan kekuatan simbol ilahi yang kuat. Itu mengguncang seluruh area ini, dan sebuah gunung di dekatnya bahkan runtuh karena gelombang suara. Kaca. Pada akhirnya, pedang ilahi hijau tua itu benar-benar retak oleh serangan berulang-ulang dari jari-jari Dewa Perang. Artefak berharga yang menakutkan dihancurkan. Monster tua itu mengeluarkan raungan keras dan benar-benar marah. Ini adalah senjata yang dia perbaiki sepanjang hidupnya,
Dan dia tidak akan pernah berpikir bahwa hari ini adalah hari di mana senjata itu akan dihancurkan. Itu membuat matanya merah karena marah saat dia memuntahkan darah. Orang tua ini akan bertarung denganmu sampai mati. Kalau begitu kamu harus mati saja. Raja Perang dengan dingin berteriak. Dia bersinar seperti matahari dan membunuh jalannya ke depan. Kekuatan ilahi mengejutkan dunia. Raja Perang melemparkan tinjunya, menciptakan lautan simbol yang benar-benar menyebarkan teknik berharga monster tua itu. Setelah itu, dia dikirim terbang keluar sebelum meledak di udara. Dia memiliki kekuatan mutlak dan tak tertandingi. Ini adalah pria yang tidak ragu untuk melawan kaisar manusia demi gelarnya. Kehebatannya yang brilian benar-benar diperoleh dari pertempurannya yang tak terhitung jumlahnya. Kakak senior, setelah berpisah selama bertahun-tahun, kita bertemu lagi. Dewa Perang mulai tertawa terbahak-bahak. Setelah membunuh ke kedalaman tanah suci, dia bertemu dengan guru paviliun surga mending. Begitu kata kakak senior terdengar, kedua orang ini langsung menghela nafas. Ingatan Master Paviliun Surga mending melonjak. Raja Perang hanya berkultivasi di sini selama 10 tahun sebelum pergi karena dia lebih mementingkan negara batu. Namun, tidak ada yang mengharapkan dia kembali hari ini untuk menyelamatkan tanah suci ini. Dapat dikatakan bahwa dia sangat menghargai hubungan dan nilai. Hari ini, tidak peduli berapa banyak orang yang kamu miliki, semuanya tidak berguna. Pohon anggur ilahi akan segera mati. Jadi apa yang bisa kalian semua andalkan? Kalian semua ditakdirkan untuk dihancurkan. Naga banjir perak berbicara. Itu mengacungkan tubuhnya yang besar dan bergegas ke depan. Ini adalah keturunan yang memiliki permusuhan besar dengan paviliun mending surga. Itu sangat menakutkan dan merupakan sumber besar pembantaian di sini. Apa yang dikatakannya masih masuk akal. Bahkan jika orang datang untuk membantu paviliun mending surga, masih sulit untuk mengubah situasi. Lagi pula, ada terlalu banyak musuh di sini, jadi bahkan jika mereka menggabungkan semua kekuatan mereka, pada titik penting, semuanya akan diakhiri oleh makhluk tertinggi di 9 surga. Weng. Paviliun surga mending tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangkat tangannya. Itu berubah menjadi gumpalan cahaya yang terbang dan menekan naga banjir perak itu. Dengan mengangkat tangannya, petir terjalin, menghanguskan tubuhnya menjadi hitam dan membelah sisiknya di tempat. Makhluk-makhluk di sekitarnya semua terkejut. Ini adalah Raja Naga Banjir, dan jelas bukan keturunan archaik biasa. Namun, itu benar-benar terluka parah segera setelah naik meskipun itu memiliki penampilan yang begitu ganas dan tak tertandingi sekarang. Ini meninggalkan kesan mendalam pada semua orang di sini. Ketika Dewa Perang melihat ini, dia bergegas ke kejauhan dan terus bertarung dengan sengit. Ular perak itu benar-benar marah. Itu meludahkan hamparan cahaya ilahi untuk menekan Master Paviliun mending surga. Sementara itu, ia melayang ke udara dan bergantung pada tubuhnya yang kuat untuk merobek lawannya. Dengan suara weng, area cahaya warna-warni melonjak dari belakang Master Heaven mending pavilion. Sepasang sayap dewa emas muncul, menghasilkan gelombang angin astral dan suara menggelegar seperti guntur. Ini adalah teknik peng ilahi, dan itu penuh dengan variasi yang sangat menakutkan. Pada saat ini, tubuh guru inti tanah murni langsung membesar, berubah menjadi burung emas besar. Apa? Sangat menakutkan, dia telah mencapai spiritualitas dan mengubah dirinya menjadi bentuk burung surgawi. Banyak orang berteriak kaget. Budidaya teknik berharga banyak dan beragam. Salah satu rute yang lebih pahit adalah dengan sungguh-sungguh mewujudkan diri sebagai makhluk lain. Meskipun kondisinya keras, kekuatannya hebat, dan terkadang bisa memperbaiki teknik berharga yang rusak. Dengan suara peng, peng besar mengepakkan sayapnya dan menukik ke bawah. Sepasang cakar emas raksasa menyambar naga banjir perak dan dengan keras mencabiknya.
Darah memercik keluar, memancarkan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Naga banjir perak mulai mengembangkan ketakutan. Perlombaan naga banjir secara alami takut pada ras Peng karena mereka dapat menekannya. Menurut legenda, Peng yang agung akan menelan makhluk seperti naga banjir setiap hari dan menggunakannya sebagai makanan. Peu. Naga banjir perak berjuang, tetapi sulit baginya untuk melarikan diri dari kehancurannya. Itu robek hidup-hidup, mati di tempat. Semua ekspresi makhluk di sini berubah. Begitu Master Pavilion Mending Surga dibebaskan dari menyelamatkan dan membantu semua murid, dia memang menjadi sangat menakutkan. Dia mulai mencari secara khusus ahli naga banjir yang kuat. Ini adalah intimidasi yang menakutkan terhadap semua orang. Pavilion Mending Surga bersatu menjadi satu. Mereka saat ini memiliki kesatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun ada banyak korban jiwa, mereka tetap tidak kekurangan tenaga untuk melawan perang ini. Apakah menurutmu ini akan berhasil? Dari kejauhan, cahaya keemasan bersinar cemerlang. Musuh besar yang tak terduga muncul. Meskipun dalam bentuk humanoid, bulu emas menutupi seluruh tubuhnya. Jelas bahwa itu bukan manusia, dan aura menakutkannya meluap ke langit. Binatang emas! Semua orang terkejut. Ini adalah makhluk yang berasal dari Gunung Suci kuno dan dikenal sebagai pelayan dewa. Dengan munculnya makhluk ini, semuanya sudah bisa disimpulkan. Para ahli tertinggi yang bertarung di langit sudah memutuskan kesimpulan Heaven Mending Pavilion. Hehe, haha, tawa bergema dari 9 langit. The Heaven Swallowing Sparrow melebarkan sayapnya dan menyerang ke atas karena merasakan energi Guardian Spirit telah habis. Bagaimanapun, itu telah layu sejak lama dan mengalami kesulitan untuk menopang dirinya sendiri. Benih ilahi adalah milikku. Kamu tidak bisa mempertahankan tanah suci ini lebih lama lagi. Kyongki juga sangat acuh tak acuh. Mata hijau gelapnya memancarkan cahaya dingin, dan niat membunuhnya menyebar kemana-mana. Bercak besar hujan ringan meledak di langit. Pohon anggur ilahi redup, muncul semua sakit-sakitan tinggi di atas langit. Itu tidak memiliki setitik hijau sama sekali, dan semua daunnya telah layu. Tanaman merambat yang membungkusnya juga terlihat sama. Satu-satunya hal yang masih memiliki energi esensi yang tersisa adalah labu hijau itu. Itu masih memiliki banyak kekuatan hidup yang tersisa. Peu. Hujan darah memercik di udara. Selama pertempuran terakhir dari pohon anggur tua ini, itu melukai Heaven Swallowing Sparrow. Itu memotong bulunya, dan membuat darahnya keluar. Labu hijau itu bergoyang. Aura pedang primitif melesat ke arah sosok berbentuk manusia dari Gunung Yi. Itu melukainya dan membuat darah emasnya memercik tinggi ke udara. Pada saat yang sama, Kyongki sangat marah karena ditusuk oleh salah satu tanaman merambat tua. Itu memuntahkan seteguk besar darah dan tengkoraknya hampir terbelah. Pohon anggur tua berada di ambang kematian. Tetesan cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditaburkan ke bumi yang besar. Selamat tinggal! Itu meludahkan dua kata ini, dan bahkan tidak lagi memiliki kekuatan bertarung 1 ons pun. Roh penjaga hebat! Di dalam tanah suci, banyak orang berteriak dengan sedih. Berjuang di ambang kematian sampai hari ini, kamu seharusnya sudah mati sejak lama. Suara Heaven Swallowing Sparrow sangat tidak berperasaan, dan pupilnya yang berdarah sangat dingin. Niat membunuhnya seperti gelombang laut, dan dengan suara kaca, ia mematahkan pohon anggur kuning yang layu. Tubuhmu sudah kering. Trik apa lagi yang bisa Anda gunakan untuk bertarung? Hari ini, Anda bahkan tidak akan bisa sepenuhnya berubah menjadi hujan ringan. Saya akan menggiling Anda menjadi bubuk dan memurnikan Anda menjadi pil sebelum melahap Anda sepenuhnya. Kyongki juga berteriak dengan kejam. Pohon anggur tua itu sangat tenang.
Meskipun berada di ambang kematian, ia masih menatap dengan tenang ke bawah menuju halaman kuno yang telah hancur karena perang. Itu lahir di sana, tetapi hari ini, itu adalah tempat di mana semuanya akan berakhir. Roh penjaga Tuan! Semua orang dari Heaven Mending Pavilion berteriak. Mereka hampir tidak bisa menerima hasil ini. Mereka sangat marah dan tidak bisa menahan air mata. Si kecil berteriak dan berteriak. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan rasa memiliki, tetapi perasaan itu hancur oleh kenyataan yang kejam dan kejam ini. Dia memegang pedang yang patah di satu tangan dan pagoda kecil di tangan lainnya. Kemudian dia menyerang, berharap dia bisa terbang ke 9 langit dan berpartisipasi dalam pertempuran besar itu. Tiba-tiba, pedang patah itu bersinar, dan sesepuh berambut acak-acakan itu muncul. Sebuah pedang kuno tertancap di kepalanya, meneteskan darah hitam. Kakek hantu muncul. Kali ini, bukan hanya si kecil yang bisa melihatnya. Semua orang juga bisa melihatnya. Dia mengambil pedang yang patah dari tangan si kecil dan dengan lembut membelainya dengan tangannya. Dia tampak agak bingung, tetapi segera setelah itu sepertinya terbangun. Setelah itu, dia meledak menjadi marah dan bergegas ke surga. Peu. Semua orang tercengang. Penatua berambut panjang ini memegang pedang patah di tangannya dan langsung memotong cakar walet menelan surga yang merobek pokok anggur, menyebabkan darah menyembur keluar. Tidak ada yang mengira bahwa dia sebenarnya sekuat dan menakutkan ini. Terlebih lagi, semuanya begitu mendadak, dia tiba-tiba muncul tinggi di langit. Hujan ringan berhamburan. Pohon anggur ilahi hampir menghilang, dan seluruh tubuhnya terbakar. Itu berubah menjadi hujan dewa yang indah. Kamu menyelesaikan janjimu padaku dan melindungi tanah suci sampai kamu menjadi tua dan mati dalam pertempuran. Seorang tetua dengan rambut acak-acakan dan mata kosong berbicara kepada roh penjaga. Siapa kamu? The Heaven Swallowing Sparrow meledak dalam kemarahan saat menghubungkan kembali cakarnya yang patah. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya saat menukik ke bawah. Hou! Penatua berambut abu-abu yang benar-benar abu meraung ke arah langit. Dia seperti dewa iblis, dan saat dia bergegas, bahkan angin dan awan mulai berputar. The Heaven Devouring Sparrow terkejut dan menghindar dengan kecepatan ekstrim. Gelombang niat membunuh itu terlalu kuat. Kamu menanamku, dan memberiku hidupku, roh penjaga bergumam dengan lembut saat menatap ke arah sesepuh yang memiliki pedang kuno menembus tengkoraknya. Itu menjadi tidak jelas dalam hujan cahaya, secara bertahap menghilang. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.